Pemirsa, Pilkada tahun 2024 tinggal menghitung hari. Tanggal 27 November 2024, seluruh wilayah di tanah air akan melaksanakan pesta demokrasi Pilkada serentak, termasuk kota Bekasi, Jawa Barat. Sebagai bagian dari pesta demokrasi, persiapan yang matang menjadi penting untuk memastikan proses berjalan lancar, transparan, sukses, dan damai. Lalu sejauh mana kesiapan KPU Kota Bekasi dalam melaksanakan tahapan Pilkada tahun ini? Bersama saya Lucia Saharwi, kita akan membahasnya bersama Bapak Afif Fauzi, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Bekasi. Selamat sore Pak Afif. Selamat sore Pak. Ya, terima kasih sudah hadir di CNN ya Pak ya. Ya. Pak, ini sebentar lagi, sisa 4 hari lagi begitu ya, Pilkada akan berlangsung. Bagaimana kesiapan KPU Kota Bekasi Pak? Ya, alhamdulillah memang tahapan sekarang kita sedang proses distribusi logistik. Jadi distribusi logistik dari gudang menuju ke kelurahan masing-masing itu. Ada berapa banyak Pak TPU-nya? TPU-nya di 3.673. Oke. Dan ada 2 TPS khusus itu di lapas gitu. Jadi saat ini pendistribusian logistik begitu ya Pak, surat suara dan lain-lain Ya, sebagainya. diharapkan sebelum H-3 distribusi logistik sudah sampai di kelurahan. Ya. Nanti palingan dari kelurahan nanti masing-masing petugas KPPS bisa ngambil di kelurahan itu. Harapannya di 3 hari menjelang pilkada itu logistik itu sudah ada di KPPS, sehingga nanti prosesnya adalah petugas KPPS untuk mempersiapkan terkait dengan persiapan, terutama memberikan surat undangan ke warga, sehingga sosialisasi di akhir ini bagian dari mengenalkan kembali terkait dengan bahwa masing-masing warga punya hak untuk datang di TPS itu. Ya, oke. Berdasarkan catatan untuk DPT tahun ini, tahun 2024 ini bertambah begitu ya Pak, sekitar 20 ribuan. Nah ini bagaimana sosialisasinya terhadap terutama pemilih pemula begitu Pak? Ya, alhamdulillah juga kita didukung oleh Kesbangpol memang yang terus dari Dukcapil juga yang memang membersamai kami dalam terutama menyasar terkait dengan pemilih pemula yang memang dalam perekaman EKTP itu udah mulai 99% itu. Sehingga pemilih pemula yang memang sudah tercatat di data Dukcapil, harapannya nanti ya bisa memilih di pilkada besok. Terus sosialisasi memang kita cukup masif ya bersama Kesbangpol kemarin di 1.000 pemilih pemula, dan kami juga sosialisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan, ada festival demokrasi ke tingkat pelajar, ada stand up komedi, juga itu bagian-bagian mengenalkan pilkada yang lebih menarik gitu. Oke, sosialisasinya ini datang langsung juga ke sekolah-sekolah begitu Pak? Ya, kebetulan di sekolah ada P5 ya. Oke. Kami ada yang diundang, ada juga kita kunjungan itu. Itu bagian juga mengedukasi terkait dengan suara demokrasi di sekolah-sekolah. Kita juga menyisipkan terkait dengan pilkada gitu. Oke, lewat sosial media juga Pak ya? Itu sosial media bagian dari menyasar Gen Z ya? Gen Z dan kalangan milenial itu. Iya. Oke, baik. Ini kan bagaimana supaya masyarakat ini bisa tergerak untuk ikut pilkada begitu ya Pak ya? Karena supaya bisa menyadari bahwa penting begitu ikut berpartisipasi, memberikan suaranya, ini bagaimana caranya nih Pak? Yang pasti kan ini kan pilkada kali ini pilkada serentak. Betul. Memang sejarah di Indonesia ada 508 pilkada kota kabupaten, ada 37 provinsi. Ini bagian dari hajatan besar di Indonesia. Informasi ini kan cukup masif ya di TV, di pemberitaan. Ini ya juga bagian yang mempermudah kami dalam melakukan pengenalan pendidikan politik ke warga agar nantinya 27 November itu hadir di TPS itu. Oke, untuk warga yang ingin memberikan suaranya, apa saja Pak yang harus diperlukan? Apa yang harus dibawa begitu? Yang pertama pasti dia punya surat undangan ya. Oke, surat undangan itu akan terdistribusi kapan Pak? H-3 sebelum nanti pencoblosan, nanti petugas KPPS akan datang ke warga-warga untuk mendistribusikan itu. Oke, jadi paling tidak di hari Senin seharusnya sudah terdistribusi begitu ya Pak ya? Senin Selasa itu paling sudah terdistribusi. Oke. Ketika memang dia tidak punya surat undangan, dia bisa pakai menggunakan KTP itu. Nanti cuma jamnya itu jam 12 sampai jam 1 itu. Oh, oke. TPU sendiri buka dari jam berapa Pak?
Untuk TPS dari jam 7 sampai jam 1. Dari jam 7 sampai jam 1. Yang tidak memiliki surat undangan bisa datang di jam 12 begitu ya, Jam Pak? 12 nanti menyesuaikan dengan ketersediaan surat di situ. Oke. Kalaupun tidak ada berarti dia bergeser di TPS sebelahnya seperti itu. Oh, oke. Tapi dipastikan bisa begitu, Pak ya? Bisa. Asalkan membawa identitas. Ya asal dia itu KTP-nya Kota Bekasi atau dia KTP-nya Jawa Barat itu. Oke. Kalau KTP-nya Kota Bekasi berarti dia akan mendapatkan 2 surat suara. Kalau KTP-nya hanya Jawa Barat berarti cuma 1 surat suara gitu. Oke, baik. Oke, kemudian terkait dengan cuaca, Pak. Ini kan belakangan ini sering hujan begitu ya. Nah, ada antisipasi tidak misalnya ada TPS yang terkena banjir atau bagaimana itu? Seperti Ya apa, memang Pak? kami bersama Bawaslu sudah memetakan terkait dengan TPS yang rawan banjir. Iya. Sehingga nanti petugas KPPS sudah mempersiapkan tempat-tempat yang memang palingnya lebih tinggi dibanding tempat-tempat TPS sebelumnya gitu. Oh, oke. Terus kedua ada edukasi terkait dengan nanti bagaimana pengamanannya kan gitu. Kebetulan pemilu kemarin juga kan hujan ya. Iya. Jam 9 baru reda sehingga TPS yang sudah terbangun harus geser ke tempat-tempat yang lebih aman. Itu supaya kita punya pengalaman di pemilu kemarin itu. Ya alhamdulillah tidak ada yang memang TPS-nya banjir itu. Jadi saat ini memang semuanya berada di tempat yang lebih tinggi begitu Lebih ya, Pak tinggi ya? ya. Sudah Cuma kan disiapkan. bedanya kalau di pemilu kemarin di 7.000 sekarang di 3.000 sih memudahkan kita memilih tempat yang memang representatif itu. Oke, ada kendala apa, Pak, terkait sosialisasi di pilkada tahun ini? Ya memang kendalanya memang ada kejenuhan ya di tingkat masyarakat karena kan kemarin tahapan pemilu kemarin cukup panjang ya, ada 22 bulan dan ada 5 surat suara yang memang harus masyarakat ketahui sehingga di pilkada ini juga tahapan sosialisasi cukup pendek hanya 2 bulan sehingga itu jadi tantangan tersendiri buat kita sehingga palingnya kita kolaborasi dengan seluruh Forkopimda, seluruh masyarakat dan juga partai politik karena hajatannya ini tidak hanya sebatas penyelenggara saja tapi seluruhnya gitu. Iya. Sehingga tantangan-tantangan terkait dengan penurunan terkait dengan partisipasi bisa di pilkada itu turun dibanding pemilu. Maka itu jadi tantangan tersendiri buat kita untuk bagaimana kolaborasi itu ada gitu. Sehingga harapan kami ya ada peningkatan di 5% di tahun 2018 gitu. Sehingga kita harapan di 80% itu untuk partisipasinya. Oke, baik. Terkait surat suara, ada berapa surat suara, Pak? Kalau di Kota Bekasi ada 2 ya, karena kita pilkada Kota Bekasi itu nanti warnanya hijau toska dan nanti ada Pilgub warnanya merah marun itu. Oke, ini jadi supaya tidak bingung begitu ya, betul. Pak ya, pada saat warga di Datang bilik di begitu. bilik, ya. Oke, kemudian ada kendala apa lagi ditemui saat di lapangan, Pak? Ya pasti kendala karena ya bersyukur kemarin Presiden Prabowo sudah menandatangani terkait dengan Hari Libur Nasional. Itu ya bagian dari pekerja-pekerja yang tadinya mau lembur, Iya. mau mungkin ada petugas KPPS kita yang harus minta surat izin karena Hari Libur Nasional itu memudahkan kita juga bahwa Hari Libur Nasional ayo datang ke TPS dulu sebelum nanti liburan nanti. Oke, jangan kebablasan Jangan begitu ya, kebablasan Pak ya. juga, gitu. Mentang-mentang hari libur terus kemudian melupakan justru Iya, tugas betul, utamanya betul. adalah ke TPS TPS begitu. itu. Baik, kita masih akan ngobrol lebih lanjut lagi, Pak Afif. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah jeda berikut. Ya, kembali menyaksikan Indonesia Forward dan saya masih bersama Bapak Afif Fauzi, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Bekasi. Pak Afif tadi sudah menjelaskan bagaimana sosialisasi terhadap warga begitu ya pemilih di Kota Bekasi. Nah, kalau terkait petugasnya sendiri, apa saja edukasi yang sudah diberikan, Pak? Ya kita memang ada badan ad hoc ya, memang kami bentuk pertama ada PPK di tingkat kecamatan, ada PPS di tingkat kelurahan, terus kemarin juga ada petugas Pantarlih yang memang memutarkan data pemilih, yang terakhir adalah KPPS. Nah, KPPS itu kemarin sudah kami bentuk ada 25.711 petugas yang nanti 7 orang ini yang nanti akan bertugas di masing-masing TPS. Kebetulan kemarin di tanggal
1 November sudah dilantik. Setelah dilantik nanti tugas mereka adalah bagaimana mempersiapkan terkait dengan persiapan teknis terkait dengan uh, tungsur ya, penghitungan terkait surat suara. Terus ada juga nanti belajar terkait dengan Sirekap. Jadi kita tetap menggunakan sistem Sirekap. Jadi terkait penghitungan surat suara itu ada database itu Sirekap itu. Oke. Nanti terkait dengan tungsura memang sekarang sudah siap ya, karena yang membedakan itu di TPS itu adalah lokasi duduknya pengawas itu di belakangnya petugas KPPS, atau seluruhnya sih sama aja gitu. Oke, oke. Nah, ini bagaimana mencegah supaya petugas ini tidak sampai kelelahan begitu Pak, mengingat dulu yang pernah terjadi ya? Ya karena memang pilkada ini kan cuma 2 surat suara ya, sehingga harapan kami sih nanti paling cepat itu mungkin jam 5 sudah selesai ya, sudah selesai penghitungannya. Walaupun memang satu TPS itu di 550 pemilih gitu. Satu Dibanding TPS ada 550 pemilih. Dibanding pemilu kemarin cuma 300 gitu. Itu membedakan. Jadi memang ada Lebih banyak. penggabungan 1-2 TPS itu di pilkada gitu. Tapi justru bisa lebih cepat begitu Lebih Pak? cepat karena memang penghitungannya 2 surat suara. Karena hanya 2 surat suara. Kalau kemarin kan 5 surat suara kan. Dalam satu TPS ini sekitar berapa orang Pak petugasnya? Ada 7 itu memang 7 plus 2. 2 itu adalah pangsung ya, petugas pengamanan TPS itu. Oke, baik. Nah, untuk warga sendiri apa yang harus diketahui sebelum masuk ke TPS Pak? Ya nanti ada, sebelum masuk itu ada papan pengumuman ya. Papan pengumuman itu nanti isinya adalah terkait dengan data calon gubernur dan calon wali kota itu. Paling itu informasi terakhir itu, sehingga warga bisa melihat dia calon-calon tersebut. Kedua ada calon data pemilih itu. Jadi warga yang memang sudah terdaftar di situ nanti ada datanya gitu. Oke. Jadi walaupun memang warga itu kurang tahu calon, nanti paling terakhir itu sudah melihat calon. Nah itu ditempel sebelum papan masuk itu. Di setiap TPS Di setiap pasti TPS ada ya. begitu ya, informasi ada. terkait calon Ya, begitu calon, ya Pak ya. Kemudian bagi warga yang ternyata tidak terdaftar di TPS tersebut, apa yang harus dilakukan Pak? Ya pasti ada edukasi ya, kan kebetulan ini kan memang rata-rata petugas KPPS itu kan ada di RT dan RW tersebut. Nah, kolaborasi antar petugas KPPS dengan RT RW itu sangat penting terkait dengan data tersebut itu. Ya tadi ketika memang dia itu belum terdata, ya ketika dia masih menjadi warga Jawa Barat atau warga Kota Bekasi, nanti tetap punya hak dengan menggunakan KTP tersebut itu. Oke, dari seperti tadi sebelumnya saya sebutkan bahwa ada penambahan data sekitar DPT begitu ya, sekitar 20 ribuan ini memang apakah semuanya lebih banyak dari pemilih pemula atau ada migrasi atau bagaimana Pak? Ya pertama pasti ada migrasi ya. Pertama bisa juga pensiunan TNI Polri yang memang kemarin belum masuk di pemilu karena dia sudah pensiun, itu bisa masuk di data kita. Kedua ada migrasi kan dari data kependudukan DKI yang memang dia itu KTP-nya DKI tapi tinggal di Kota Bekasi, itu kan dikembalikan lagi tuh. Ditambah dengan memang 10.000 warga siswa yang memang dia itu umurnya 17 tahun nanti di bulan November itu jadi data potensial, memang harus dia merekam ektp. Biasanya itu ketika dia merekam ektp ternyata dia belum masuk di DPT, itu biasanya seperti itu, tantangannya di situ nanti. Oke, untuk mendekati pemilih pemula sendiri kemudian juga memberikan edukasi ini bagaimana caranya Pak? Ya pertama ya pasti kita sudah sosialisasi di guru-guru ya, guru-guru di sekolah negeri, sekolah swasta itu kita sudah menyasar ke mereka itu. Ditambah kegiatan-kegiatan yang memang bagian-bagian dari mengedukasi masyarakat. Jadi kalaupun dia itu tidak mengenal
calonnya, banyak orang tuanya bisa mengedukasi anak-anaknya yang memang punya hak potensial nanti di pilkada gitu. Jadi memang pemilih sekarang ini ya banyak pemilih yang memang sudah cerdas ya. Di media sosial juga cukup masif, di pemberitaan juga cukup masif. Ditambah juga paslon juga sudah melakukan sosialisasi yang punya kreativitas masing-masing kan gitu. Penyelenggara memang punya keterbatasan karena keterbatasan waktu, keterbatasan program. Tapi paslon juga memang melakukan sosialisasi memang bagaimana menggait itu. Iya. Jadi peran masing-masing ini sehingga yang tadinya tidak tahu dengan saluran-saluran informasi dari berbagai macam kegiatan, palingnya ya itu bisa menggait pemilih pemula tersebut itu. Oke, kalau melihat dari euforia sendiri, apakah Pilkada 2024 ini akan lebih meriah daripada 2018 atau bagaimana, Pak? Ya pasti memang kemarin kami biasanya saya sih terbiasa dengan data ya. Kemarin di survei oleh Linus ya, ternyata 27% KPU baru melakukan sosialisasi. Memang kita genjot betul. Ya, alhamdulillah kemarin naik di 57% gitu. Ditambah memang kami sosialisasinya juga ada iklan TV, iklan radio, terus ada juga kita menggait influencer gitu. Ya, terus kegiatan-kegiatan yang memang kita buat yang positif tetapi bisa stand up itu juga ternyata punya cakup luar biasa itu. Stupindo itu ada 26.000 yang memang di IG-nya gitu. Maka kita buat kegiatan stand up. Terus ada juga memang festival demokrasi yang memang meng-hire sekolah-sekolah yang memang ikut berpartisipasi. Ya kegiatan-kegiatan itu palingnya ya mengenalkan lah terkait dengan pilkada ini. Euforianya pasti berkurang ya karena kan calonnya cuma 3. Berbeda cuma 3 berbeda dengan pemilu kemarin yang ada 800 peserta gitu. Euforia mungkin akan berbeda karena pilkadanya lebih ke lokal gitu. Pemberitaan-pemberitaan lokal itu tergantung juga media dalam mengcapture pemberitaan. Berbeda mungkin DKI karena isunya kan isu lebih ke pilpres kan. Pilkada rasa pilpres kan karena semua media juga meliput. Kita sebenarnya ikut bagian dari itu pengenalan 27 November harapannya di situ gitu. Oke, baik. Lalu bagaimana persiapan yang tidak kalah penting adalah penghitungan suara begitu ya Pak ya, bagaimana supaya ini berlangsung jujur, transparan, adil begitu. Kita akan membahas lebih lanjut lagi nanti. Siap. Pak Afif. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi setelah pariwara berikut. Nih, pemimpin kok kayak gini sih? Tuh. Apaan nih kebijakannya? Aneh banget sih. Lo dari tadi tuh ngomel-ngomel mulu. Lo milih dia? Enggak lah. Lah, terus lo milih siapa? Enggak ada yang gue pilih sih, alias golput. Kan makanya kalau punya hak suara tuh dipakai. Iya sih, tapi kan... Dengerin, nggak ada lagi alasan buat lo nggak milih. Karena sebagai generasi muda, lo harus mau ngasih suara lo di pilkada tahun ini. Itu salah satu cara kita buat nentuin masa depan daerah kita, paham nggak? Iya, paham. Nah, gitu. Kepada seluruh warga Kota Bekasi, khususnya Gen Z, gunakan hak pilih Anda pada tanggal 27 November 2024. Ayo, kita wujudkan Kota Bekasi yang lebih baik. Nah, saya ngingetin ini buat warga Kota Bekasi aja kelalen ya, tanggal 27 November 2024 memilih gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta wali kota dan wakil wali kota Bekasi. Nah, hajatan Kota Bekasi dan kali. Hajatan warga Kota Bekasi dan kali.
Saat pesta demokrasi di mana warga memberikan suaranya untuk calon pemimpin di daerahnya, tahapan yang tidak bisa dilewati dan sangat krusial adalah tahapan penghitungan suara. Untuk itu kita akan gali lebih dalam, masih bersama saya Bapak Afif Fauzi, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Bekasi. Pak Afif, jam berapa TPS ini ditutup dan kemudian mulai penghitungan suara begitu? Biasanya kan nanti jam 13 itu sudah ditutup ya. Bisa ada jeda istirahat, bisa 30 menit itu. Baru biasanya nanti penghitungan di pukul 14.30. Tergantung nanti KPPS-nya untuk mempersiapkan itu gitu. Tahapan-tahapan penghitungan suara bagaimana Pak? Ya pasti kita berjenjang ya nanti. Pertama nanti dari TPS, nanti ketika sudah selesai rekapitulasinya maka TPS kotak suara ini akan diangkut atau diantar ke PPS itu. Nanti di PPS nanti diinput, setelah itu baru nanti PPS akan mengirimkan ke PPK. Rekapitulasi itu nanti mulai berjenjang di tingkat kecamatan itu. Rekapitulasinya nanti setiap kelurahan akan menghitung itu secara manual itu masing-masing TPS itu. Proses ini hampir kurang lebih 16 hari lah. 16 hari? Ya, 16 sampai 18 hari, sampai tanggal 16 Desember itu prosesnya. Nanti dari PPK setelah selesai nanti direkapitulasi di tingkat kota itu. Kota nanti prosesnya hampir sama, masing-masing kecamatan melaporkan hasil rekapitulasinya gitu. Nanti biasanya proses ini, baik tingkat kecamatan itu prosesnya adalah apakah ada dari masing-masing tim paslon terkait dengan selisih suara atau tidaknya itu nanti. Ketika tidak ada selisih suara maka penetapannya di tingkat kecamatan. Setelah kecamatan selesai nanti baru di tingkat kota. Di tingkat kota sama juga. Nanti dari 12 kecamatan kita plenokan itu. Pleno ini sampai ada tidaknya terkait dengan sengketa perselisihan suara itu. Ketika tidak ada berarti kita akan memplenokan itu versi kita itu. Jadi penetapan rekapitulasi paling nggak di tanggal 16 Desember itu sudah selesai itu. Jadi tanggal 16 Desember sudah bisa tahu begitu ya Pak hasilnya ya. Terakhir Pak, pesan apa ingin Anda sampaikan kepada warga Kota Bekasi supaya pilkada ini bisa berjalan lancar? Ya pastinya warga Kota Bekasi punya hak untuk bisa datang ke TPS. Maka dengan menggunakan hak itu, gunakan untuk bisa memilih calon gubernur dan wakil gubernur, serta wali kota dan wakil wali kota. Ada 2 surat suara. Kalau untuk pilkada Kota Bekasi warna hijau toska, untuk pilgub itu warnanya merah marun. Jadi suara warga Kota Bekasi tentu menentukan arah masa depan kota yang kita cintai itu. Jadi jangan lupa untuk menggunakan hak suaranya begitu ya Pak ya? Pasti harus datang ke TPS. Baik, terima kasih Pak Afif sudah bergabung bersama kami. Kita berharap nanti pilkada di Bekasi bisa berjalan lancar begitu ya Pak, transparan, jujur dan adil. Baik, pemirsa demikian perbincangan kami bersama Bapak Afif Fauzi, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Bekasi. Kita berharap seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada di Kota Bekasi dan juga seluruh wilayah di tanah air berjalan lancar, transparan dan damai. Saya Lucia Saharwi pamit, sampai jumpa.